Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Itu sunnah. Jadi Nabi SAW yang pertama kali as-sana, memuji Allah. Banyak puji-pujian. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah. Banyak puji-pujian. Tapi saya selalu pilih yang pendek saja. Alhamdulillah. Kemudian setelah memuji Allah, baru salawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Nabi selalu berkata begitu. Amma ba'du. Amma artinya adapun, ba'du setelah itu. Amma ba'du, adapun setelah itu, maksudnya setelah muji Allah dan sholawat tadi, inilah berikut. Jadi kalau bisa habis sholat itu jangan bubar. Habis sholat zikir, baca doa, kemudian bacalah walaupun satu hadis pendek. Mungkin diawali dulu arba'in. Pada kesempatan ini jamaah sholat subuh sekalian, kita baca satu hadis dari kitab Arba'in, 4, Arba'in 40 dari yang ditulis Imam An-Nawawi rahimahullah, diriwayatkan dari Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha ay imra'atin yankihuha. Siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena menikahi perempuan di Madinah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Udah cukup. Bayangkan kalau satu sholat satu hadis, 5 sholat 5 hadis. Berarti kalau 1 bulan berapa hadis itu sudah? Hatam Arba'in, pindah ke kitab Al-Azkar. Al-Azkar zikir-zikir, 1 hadis. Belum bisa jelasinnya Pak Ustaz? Gak usah pakai penjelasan, baca hadisnya aja dulu. Yang penting jangan sampai habis sholat itu bubar, kosong, hampa. Karena jiwa kita ini seperti tanaman. Kalau sampai tidak disirami, kering, mati. Oleh sebab itu maka ada kajian amat sangat baik. Nah, kesempatan ini kita kaji surat-surat pendek. Subuh ini kita akan mengkaji surat Al-Ikhlas. Idza qara'atal Qur'an, kalau baca Quran, fasta'iz billah, mohon perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru baca basmalah. Ini namanya ta'awudz. Namanya ta'awudz. Lafaznya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang satu lagi namanya basmalah. Lafaznya bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Somad, ya, ini ada aliran sesat nih Ustaz. Apa alirannya? Mereka nyebutnya basmalah. Itu kan bismillah Ustaz. Ada orang ngomong gitu ke saya. Itu bukan sesat Pak. Memang namanya basmalah. Lafaznya bismillah. Namanya ta'awudz. Lafaznya a'udzubillah. Oh, jadi bukan basmalah itu aliran sesat, bukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Nyebutnya harus tepat. Qul. Di dalam. Qul. Kalau salah nyebutnya Ustaz, kul. Makanlah. Qul. Katakanlah. Kalau saya mau nyuruh satu orang, katakanlah, wahai saudaraku Dimas, ya akhi, katakanlah. Satu orang laki-laki, qul. Kalau 2 orang, qula. Satu orang, qul. 2 orang, qula. Qula. Makanya ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dengan Nabi Harun,
Wa qula lahu qawlan layyina. Hai Musa, Harun, pergilah kalian menghadap Fir'aun. Ucapkanlah kata-kata yang lembut. Wa qula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kata-kata yang lembut kepada Fir'aun. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan kata-kata yang lembut itu dia menjadi ingat dan takut pada Allah. Qula. Kenapa dua orang? Karena Musa dan Harun. Kalau saya mau nyuruh orang banyak, qulu. Banyak. Qulu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Satu orang qul, dua orang qula, tiga orang plus qulu. Kalau bahasa kita, satu orang ucapkanlah, dua orang ucapkanlah, tiga orang ucapkanlah. Ini baru untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, quli, ucapkanlah. Kalau dua orang, qula. Kalau tiga orang, qul. Makanya untuk perempuan, wa qulna. Hai para perempuan-perempuan, ibu-ibu, ada tiga orang. Qulna, ucapkanlah qaulam ma'rufa. Sedangkan untuk yang perempuan, qula. Ketika Allah memerintahkan Maryam untuk makan, wa kuli washrabi, makanlah dan minumlah. Jadi untuk mengucapkan itu saja bahasa Arab berapa itu? 1, 2, 3, 4, ini sama 5. Oh, ribet sekali bahasa Arab itu, Pak Ustaz. Ribet, jelimet, sulit, susah. Bukan bahasa Arab itu yang ribet, bahasa kita yang terlalu simpel. Justru dengan inilah menunjukkan kehebatannya. Dari satu ucapan kita tahu, oh, objeknya satu orang. Qul, satu orang. Qula, dua orang. Dari ucapan itu kita tahu bahwa ini satu orang. Nah, sekarang qul huwallahu ahad. Untuk berapa orang? Satu orang. Siapa yang dimaksud Allah di sini? Qul, katakanlah. Maksudnya di sini, qul ya Muhammad. Allah bicara kepada Nabi Muhammad SAW. Qul ya Muhammad, katakan hai Muhammad. Muhammad satu orang. Qul ya Muhammad, katakan ya Muhammad. Katakan apa? Qul ya Muhammad, huwa dia. Qul, katakan ya Muhammad, huwa di sini siapa? Allah. Oh, Allah itu laki-laki ya Pak Ustaz. Dia. Kalau satu, huwa. Kalau dua, huma. Kalau tiga, hum. Kalau satu perempuan, hiya. Kalau dua, huma. Kalau tiga, hunna. Oh, banyak sekali bahasa Arab ini Pak Ustaz. Bahasa kita, dia, mereka. Dia, mereka. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Bahasa Arab, kosakatanya banyak. Makanannya dikit. Dari Yaman sampai ke Maroko, makanannya itu. Tempat kita, bahasanya dikit, makanannya banyak. Sebagai contoh aja. Katakanlah, dia. Oh, jadi Allah itu berarti laki-laki satu, Pak Ustadz. Makanya, jangan belajar sepotong-sepotong. Dalam bahasa Arab ada namanya, bahasa Inggris feminine, maskulin. He, she. Bahasa kita nggak ada. Perempuan, dia. Laki-laki, dia. Bahasa Arab ada he, ada she. Ada namanya, kalau laki-laki, muzakkar. Kalau perempuan, muannas. Ini terbagi lagi. Ada namanya hakiki. Hakiki. Huwa Ahmad.
hiya Aisyah. Itu hakiki. Hakiki, memang benar-benar. Tapi ada yang majazi. Ada namanya majazi. Contohnya matahari dan bulan. Matahari dalam bahasa Arab hiya syamsun. Tapi kalau bulan huwa qamarun. Makanya ketika kita baca dalam Al-Quran, idza syamsu kuwirat. Kalau muannas tidak ada tanya. Kalau muzakkar idza syamsu kuwirat. Tapi karena dia muannas idza syamsu kuwirat. Nanti orang komplain, Ustaz, kenapa qamar huwa sedangkan syams hiya? Ya, kita nggak bisa komplain. Kita kan belajar bahasa orang. Kita kan belajar bahasa orang. Nggak bisa komplain. Kita ikut aja. Ini bahasa mereka. Sama juga seperti nanti orang Australia belajar bahasa Indonesia ke kita komplain. Tulis. Kalau masuk imbuhan menjadi menulis. Terjemah. Kalau masuk imbuhan mulai ada yang mengatakan menerjemah, ada yang menterjemah. Nanti kita dikomplain orang, kenapa ketika T-nya hilang, kenapa kita T-nya ada? Itu udah bahasa kami, ikut aja. Artinya apa? Bahasa itu artinya meniru. Bahasa itu meniru. Kenapa kita mengatakan ini papan tulis? Karena dari kecil orang tua kita sudah mengatakan ini papan tulis. Coba orang tua kita mengatakan ini papan dinding. Kebetulan orang tua bapak ibu mengatakan ini papan tulis. Kalau orang tua kami enggak, whiteboard. Artinya bahasa itu meniru. Orang Arab sudah mengatakan bahwa matahari itu mu'annas. Hiya matahari. Sedangkan ini namanya majazi. Jadi jangan cari-cari matahari itu mu'annas, feminin. Mana jenis, mana alat kelaminnya ya? Nggak bisa. Karena ini kata yang dikelompokkan kepada muzakkar majazi. Nah, ada lagi kata-kata yang dikelompokkan bukan karena melihat jenis kelaminnya, tapi karena memang sudah dikelompokkan ke sana. Nah, begitu jugalah dengan ini. Maka jangan cari, oh Allah itu feminin. Kalau begitu ada yang maskulin. Nah, ini kan ribet, kacau dia. Memangnya ada yang mikir gitu Pak Ustadz? Ada. Siapa yang mikir gitu? Nah, ini dia. Kata dia Allah itu feminin. Allah itu maskulin. Ada yang perempuannya. Siapa namanya? Lata. Allah yang laki-laki, yang perempuannya Lata. Lata Al-Aziz. Itu yang maskulinnya, yang muzakkarnya. Yang muannasnya Al-Uzza. Al-Mannan. Lalu yang muannasnya Al-Manat. Maka ini batal semuanya, salah. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahut, Naham dibatalkan semua dengan ucapan Qul huwallahu ahad. Allahu ahad. Tidak ada itu Lata, tidak ada itu Uzza, tidak ada itu Uzza, tidak ada itu Manat. Yang ada Qul huwallahu ahad. Kenapa enggak wahid Pak Ustadz? Qul huwallahu wahid. Selama ini kita kan belajar bahasa Arab wahid, Isnin, Selasa, Arba'ah. Kenapa yang dipakai di sini? Qul huwallahu ahad. Karena wahid itu satu, tapi dia terbagi-bagi. Kitabun wahidun. Kitabun wahidun. Buku itu satu, tapi buku itu terdiri dari kertas, sampulnya, isinya,
apa namanya itu? Stripless. Terserahlah apa namanya. Jadi dia terbagi-bagi. Dia memang satu, tapi dia ada bagian-bagian. Maka satu yang memiliki bagian disebut dengan wahid. Sedangkan Allah, Abdul Somad itu satu. Ada kepalanya, ada. Tapi dia satu kesatuan. Makanya ahad hanya digunakan untuk Allah. Ketika Bilal bin Abi Rawah ditimpakan perutnya dengan batu yang besar, apakah dia mengatakan wahid? Wahid. Apa kata Bilal? Ahad. Ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, itulah dia. Kita bahas satu persatu. Dari mulai kata Qul huwa Allah ahad. Allahnya Ustaz nggak bahas tadi. Oh iya. Ada yang mengatakan Allah itu diambil dari kata ilah. Ilah. Lalu diberi alif lam. Al-ilah. Lalu kemudian dibuang hamzahnya. Menjadi al-ilah. Kan payah. Maka di atas Allah. Yang mengatakan lafaz Allah itu mustaq. Mustaq artinya diambil dari kata lain. Tapi ada yang mengatakan pendapat kedua, lafaz Allah tidak diambil dari kata lain. Bukan dari kata ilah, bukan dari kata al-ilah, tapi memang lafaz yang berdiri sendiri. Allah. Yang memberi nama Allah itu siapa? Dia sendiri. Makanya dalam doa dikatakan samaita bihi nafsak. Engkau sendiri yang memberi nama pada dirimu. Anzaltahu fi kitabik, yang engkau turunkan dalam kitab yang kau turunkan kepada nabi engkau yang milih. Nabinya engkau yang milih, namamu engkau yang buat, engkau sendiri yang menurunkannya. Kenapa? Karena engkau itu fa'alul lima yurid, berbuat dengan sekehendak engkau. Makanya salah satu nama Allah, ya fa'alul lima yurid, ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Sudah kita bahas satu persatu. Qul sudah, huwa sudah, Allah sudah, ahad sudah. Tapi ada yang mengganjal nih Pak Ustaz. Rasanya saya kurang clear nih. Masa Allah sendiri ngomong dirinya dia? Katakanlah dia Allah Esa Tunggal. Katakanlah dia Allah. Kalau gitu ada berapa ya? Satu yang ngomong, satu yang menjelaskan, satu yang dijelaskan. Ada orang bertanya, Pak Dimas, ya, Ustadz Somad itu siapa sih namanya? Lalu Pak Dimas datang ke saya. Ustadz, ada orang nanya tadi. Apa kata dia? Ustadz Somad itu siapa sih namanya? Katakanlah kepadanya, namaku Abdul Somad. Maksudnya kan begitu bunyi kalimatnya. Katakanlah kepadanya, namaku Abdul Somad. Mestinya bunyi kalimatnya, katakanlah hai Muhammad, ana Allah. Qul ana Allah. Kenapa pakai kata huwa? Mestinya bunyi kalimatnya, katakanlah kepadanya bahwa namaku adalah Abdul Somad. Tapi bunyi kalimatnya lain. Qul huwa Abdul Somad. Kenapa mesti pakai kata ini? Padahal dalam kalimat lain dalam Al-Quran. Coba kita lihat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila dia bertanya kepadamu, ya Muhammad, anni tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Mestinya kalimat di atasnya juga begitu. Katakan ya Muhammad bahwa aku Allah. Kenapa di sini pakai kata dia? Kenapa di sini pakai kata aku?
karena konteksnya berbeda. Di sini orang sedang dalam keadaan senang, di sini dalam keadaan orang sedang bertanya tapi nguji-nguji, ngetes-ngetes. Maka jawaban yang keluar pun berbeda. Ada orang yang senang betul. Saya senang betul dengar ceramah Ustaz Somad itu. Siapa sih nama lengkapnya Ustaz Somad itu? Datang Ustaz, ada tuh jamaah. Dia senang dengan ceramah Ustaz, sering dengan nonton video Ustaz. Dia nanya, nama Ustaz siapa sebetulnya? Katakanlah kepadanya, namaku Abdul Somad. Tapi ini ada jamaah, dia sering bully Ustaz. Dia mau nanya, nama Ustaz itu siapa sih? Katakanlah kepadanya bahwa nama dia Ustaz yang hebat itu. Maka saat itu saya ingin, seolah-olah saya tidak ingin mengatakan langsung kepada dia. Tapi karena senang tadi, seolah-olah dia ada. Katakanlah kepadanya bahwa namaku. Tapi karena sekarang sedang marah, katakanlah kepadanya bahwa nama dia, Ustadz yang hebat, yang besar, yang followernya 7 juta itu, dia sedang membangkitkan keangkuhan, kesombongan. Allah kok sombong? Nama dia Al-Mutakabbir. Dia Mutakabbir, baik engkau yang maha sombong. Maka kesombongan Allah tak boleh diambil. Al-Kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah kainku, sorbanku, adalah orang kalau pakai kain itu dua, satu izar di bawah, satu kain selempang. Pakaian kebesaran raja-raja hebat-hebat, satu kain di bawah, satu selempang. Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Kesombongan adalah kainku, selempangku, sedangkan keangkuhan adalah kain penutup. Maka siapa yang man naza'ahu wahidan minni qadhaftuhu finnar. Siapa yang menariknya dariku, maka aku akan sungkurkan, aku akan celupkan dia ke dalam neraka jahanam. Allah sedang sombong kepada orang yang Ini konteksnya orang yang sudah percaya sama Allah, yakin sama Allah. Lalu dia nanya, ya Rasulullah, Allah itu dekat apa jauh? Kalau aku berdoa, kira-kira doaku dikabulkannya apa tidak? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dekatnya bagaimana? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doanya kalau dia minta kepadaku. Sedangkan ini konteksnya, mereka bertanya, Allah itu namanya siapa? Nisbatnya kemana? Maka Allah pun menjawab, Qul, katakan ya Muhammad, Huwa, Allah itu Ahad. Dia Esa, tunggal. Tidak ada pakai nisbat-nisbat. Yang dimaksud nisbatnya apa Pak Ustadz? Nah, nisbat itu begini. Nisbat atau kita menyebutnya nasab, itu adalah kalau kenalan sama orang ada 3. Yang pertama al-ismu, yang kedua al-kunyatu, kunyah, yang ketiga al-laqabu. Namanya siapa? Abu. Namanya siapa? Umar. B. Namanya Umar. Namanya Umar bin Khattab. Umar binul Khattab. Itu namanya isim, nisbah. Kunyahnya Abu Hafs. Laqabnya Al-Faruq. Setiap orang pasti punya 3 itu. Namanya siapa? Utsman ibnu Affan. Utsman ibnu Affan. Kunyahnya Abu, biasanya nama anak yang pertama Abu Abdurrahman, Abu Hafsah, nama anaknya Hafsah. Laqabnya Zun Nurain. Zun Nurain, punya 2 cahaya, karena dia menikahi anak Nabi 2 orang perempuan. Nikah yang pertama meninggal, kemudian yang kedua. Namanya siapa? Namanya Ali. Ali bin Abi Thalib. Kunyahnya Abul Hasan, anak Abul Hasan. Laqabnya Abu Turab.
Begitu juga dengan Muhammad SAW. Namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Kunyahnya siapa? Abul Qasim. Anak Nabi Muhammad Qasim. Lakopnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu siap orang. Namanya siapa? Abdus Somad. Abdus Somad bin Bakhtiar. Kunyahnya anak pertama Abu Mizyan. Nama anak saya Mizyan. Lakopnya belum ada dikasih lakop sampai sekarang. Nah, mereka bertanya, ini orang ngetes. Allah itu nisbatnya apa? Bin siapa dia? Maka dijawab sama Allah. Qul, katakan ya Muhammad kepada dia, huwa, Allah itu ahad. Nggak pakai bin. Katakan Allah itu ahad. Nah, beginilah penjelasan ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu nggak ada pakai bin, pakai binti, nggak ada pakai nisbah. Pokoknya dia ahad, esa, tunggal, tak berbilang, tak ada duanya. Setelah itu Allahus Somad. Allah sudah kita jelaskan. Sekarang Somad. So, mim, dal. Somada. Padanan katanya sabata. Sabata. Kokoh dan kuat. Somada yasmudu. Sabata yasbutu. Allahus Somad. Allah as-Samadu. Yang kokoh dan kuat. Dalam terjemahan Depak, Allah tempat bergantung. Kayak dulu saya penasaran, nama saya ini Abdus Somad, langsung cari terjemah. Allah tempat bergantung. Mak, ternyata aku tempat bergantung. As-Samadu, yang kokoh. Kalau kita mau bergantung, bergantunglah di dahan yang kokoh. Kalau bergantung di dahan yang lapuk, patah. Bersandarlah di tempat yang bukit batu yang kuat. Karena kalau bersandar ke kertas akan tumbang. Maka apa maknanya? Kalau engkau sudah tahu bahwa Allah itu esa, tunggal, tidak berbilang, tak ada duanya, maka kepada dialah tempat engkau bergantung, kepada dialah tempat engkau bersandar, kepada dialah Allah tempat berpijak. Jangan, Allah yang dipijak-pijak. Allah tempat kita bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Karena biasanya dalam hidup orang akan bergantung kepada siapa yang dia sembah. Orang bergantung kepada Lata, bergantung kepada Uzza, bergantung kepada Manat, bergantung kepada pohon kayu, bergantung kepada sungai, bergantung kepada matahari. Makanya jangan bergantung kepada makhluk, jangan bergantung kepada manusia, jangan bergantung kepada anak. Bergantung kepada anak, kepada istri, hilang anaknya, hilang istrinya, stres, depresi, gila. Bergantung kepada sungai, sungai kering, sungai mengamuk. Maka bergantunglah kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Kalau begitu dia dua Pak Ustadz. Ada Allah, ada As-Samad. Ini namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Ini bukan banyak, ini satu. Ini kan namanya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik-baik. Panggillah dia. Ya Allah, Ya Samad, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus. Tuhan ente berapa? Satu. Itu Tuhan ente banyak, 99. Itu namanya. Ente bisa nggak bedakan orang sama namanya? Namanya siapa? Ibrahim. Namanya siapa? Luqman. Namanya siapa? Al-Khalil. Ibrahim nama dia, Al-Khalil dia juga. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah
ala Yasin Habibillah. Muhammad dia juga, Ahmad dia juga, Toha dia juga, Yasin dia juga. Berapa orang nih? Satu orang. Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin. Datang orang goblok. Yang dulu yang Muhammad, yang sekarang Ahmad. Ini dia Ahmad. Tolol. Orang yang mengatakan Allah banyak gara-gara ini, itu sama tololnya dengan mengatakan Muhammad dengan Ahmad beda. Kenapa nama begitu banyak? Orang sekarang banyak namanya. Masalah nama itu biasa. Oh, jadi namanya cuma ini saja. Ana Ahmad, ana Muhammad, ana Yasin, ana Toha, ana Al-Hasyir, ana Al-Aqib, ana Al-Khatib, ana Al-Fatih. Makanya Allah itu Nabi Muhammad SAW disebut Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Al-Fatih membuka segala yang tertutup. Al-Khatim lima sabaq menutup nabi-nabi yang sebelumnya. Nah, ini perbandingan antara nama dan yang punya nama. Yang punya nama itu satu, Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Jangan minta kepada yang lain. Kita lanjutkan. Lalu ada dulu mereka menyembah kepada yang punya anak dan yang diperanakan. Makna diperanakan dia keluar dari rahim, punya bapak, punya ayah, punya ibu. Memang statusnya anak. Maka dibantah. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, tidak melahirkan. Wa lam yulad, tidak dilahirkan. Siapa itu yang melahirkan? Ada laki-laki namanya Zeus. Zeus punya istri namanya, saya nggak ingat, Hera. Hera, terserahlah. Pokoknya kita takut ikhtilaf, Nyonya Zeus saja lah ya. Ana bukan nggak terima kaul pendapat antum. Nyonya Zeus. Lalu menikahlah Zeus dengan Nyonya Zeus, lahirlah anak Tuhan yang tunggal yang diturunkan ke bumi untuk menyelamatkan manusia, namanya Hercules. Hercules. Lalu kemudian Nyonya Zeus ini mati. Mati Nyonya Zeus, lalu Zeus kawin lagi. Tuhan Zeus tadi, Zeus is God. Lalu Zeus nikah lagi. Itulah ibu tiri Hercules dan sangat nakal mengganggu Hercules, itulah setan. Jadi ibu tiri itu setan. Ibu tiri si Hercules. Jadi jangan heran nanti kalau ada anak itu setan itu Ustaz. Kenapa? Ibu tiriku. Nah, itu nasib dia macam Hercules. Ini ada dalam namanya mitologi. Mitologi. Orang kita menyebutnya mitos. Mitologi apa? Greek. Greek Yunani. Dan ini ada dalam literatur manapun. Nanti kalau saya sebut dalam literatur Yahudi, yang ono tersinggung. Saya sebut dalam literatur India, yang ini sakit hati, lalu dibully. Ini agama kita, jangan masuk ke kamar ini. Lakum dinukum waliyadin. Emangnya ana ngomong ke ente? Ana kan ngomong ke saudara-saudara aneh. Saya kan bicara tentang agama menurut pandangan agama saya. Lalu, oh ini nggak boleh. Ini ayat ini sudah merusak interpretasi. Kalau gitu Quran itu diedit aja. Ayat ini jangan, karena nanti yang ini tersinggung. Surat ini jangan dibahas, ini tersinggung. Lam yalid wa lam yulad. Kalau Tuhan ente bisa melahirkan, Tuhan ente dilahirkan, maka dia bukan Tuhan. Kalau ente nggak mau dengar, jangan tonton video saya. Lam yalid walam yulad. Kan nggak enak nanti imam kalau sholat. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Pak Imam, kok cuma 2 ayat? Ayat yang ketiga kalau dibaca nanti tetangga kita tersinggung, nggak enak. Kenapa gitu? Kan mikrofonnya di atas udah nyebar semua, 1 RW 1 RT. Sama juga dengan ini kan. Pengajian ini kan diupload di internet. Tonton. Ya terserah ente mau tonton. Kalau nggak suka jangan tonton, jangan bully. Mudah-mudahan yang mau ingin membuli acara ini mendapat hidayah diberikan Allah SWT. Allah mahdi. Yang selama ini ente ngaku Tuhan, ternyata Tuhan ente bisa punya anak, bisa punya istri, melahirkan anak, maka dia bukan Tuhan. Lam yalid walam yulad. Ada lagi Pak Ustadz, dia nggak punya anak, dia tidak beranak, dia tidak diperanakkan, tapi menurut saya dia itu layak jadi Tuhan. Emangnya Tuhan itu pakai fit and proper test? Gimana ceritanya ente ngangkat dia jadi Tuhan? Maka ketika kau pejamkan mata, nampak merah, hijau, kuning, lalu kemudian kadang berbentuk-bentuk macam-macam. Oh, itulah dia Tuhan. Dibantah lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yakun, tidak ada. Lahu, baginya. Baginya siapa? Allah. Kufuwan, yang selevel, kufu. Makanya dalam menikah mazhab Syafi'i ada kufu. Kamu tidak sekufu dengan dia, tidak level. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang selevel dengan dia. Ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa saja yang terlintas, tercetus, terbetik, terdetik di hatimu, fallahu laisa kadzalik, maka Allah pun tidak seperti itu. Maka Allah itu tidak sama dengan apapun. Siapa yang mengatakan sama dengan ini, maka batallah akidahnya, batallah imannya, rusaklah tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Baqarah, karena ada kata Al-Baqarah di dalam. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Surat Ali Imran, ada kata Imran di dalam. Wa idh qalat imra'atu Imran. Surat An-Nisa, ada kata An-Nisa di dalam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja. Surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Surat Al-Ikhlas, ada kata ikhlas di sini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wah, ketahuan. Berarti ada ayat yang hilang, Ustaz. Ayat yang kelima, Al-Ikhlas. Ikhlas ini dari apa asal kata? Ikhlas dari 3 huruf. Al-Ikhlas. Kha la sa. Kha la sa. Artinya orang Arab menyebut air ini namanya syai. Air ini syai karena sudah dicampur dengan daun teh. Air ini namanya qahwah karena sudah dicampur dengan biji-bijian. Tapi air yang tidak bercampur dengan daun teh dan tidak bercampur dengan biji kopi, orang Arab menyebutnya al-ma'ul khalis. Khalasa, air ikhlas. Makanya banyak ustaz-ustaz sekarang ceramah dikasih air ikhlas. Air yang tidak bercampur dengan daun teh, air yang tidak bercampur dengan biji kopi, air putih. Kita menyebutnya air murni. Murni yang tak bercampur dengan apapun. Mengapa ini disebut al-ikhlas? Karena disinilah letak kemurnian akidah. Namanya murni. Qul wallahu ahad.
memintanya murni, tak ada minta kepada yang lain, tidak minta kepada pohon kayu, tidak minta kepada batu, tidak minta kepada hantu, tidak minta kepada tuyul, tidak minta kepada setan. Allahus Somad. Dia tidak keluar dari perut, tidak keluar dari kemaluan, dia tidak keluar dari rahim. Lam yalid wa lam yulad. Maaf, kita ini semua keluar 2 kali dari kemaluan. Pertama keluar dari kemaluan bapaknya, kedua keluar dari kemaluan ibunya. Yang marah berarti bukan jenis ini. Masa 2 kali keluar dari kemaluan ngaku Tuhan? Memangnya ada yang itu, lihat aja di YouTube, buka YouTube. Ngaku Tuhan, coba buka www.youtube.com. Ngaku Tuhan, banyak sekali ngaku Tuhan. Sebutkan Ustadz, mancing nih. Ma'ul khalis. Timbangan, beli beras nih. Di dalam beras itu ada campuran padinya, ada batunya, ada sampahnya, ada goninya. Maka ada berat yang memang asli berat, tidak campuran dengan apapun. Maka orang Arab menyebut berat yang tidak ada campuran apa-apa, berat goninya nggak ikut. Namanya al-waznul khalis. Net. Lawan dari neto, brut. Apa ini neto? Berat murni. Tidak dihitung goninya, tidak dihitung sampahnya, memang berat murni. Maka kita ingin memurnikan. Dan saking murninya surat Al-Ikhlas, kata-kata ikhlas itu pun tak ada di dalam. Tulusnya. Kalau kata-kata yang lain ada. Ikhlas, tulus, murni tak ada. Dia tidak disebutkan dalam kata-kata, tapi substansi makna di dalamnya ada. Apa substansi makna yang terkandung dari surat ini? Kemurnian, ketulusan hanya Allah semata, tak ada bercampur dengan yang lain. Ketika kau campur Allah dengan batu cincin, kau campur Allah dengan gelang, kau campur Allah dengan keris pendekmu, kau campur Allah dengan mantra-mantramu, saat itu batallah ahad. Memang hilang kata ahad. Batallah dia. Karena Allah tunggal esa tak berbilang. Saat tak ada yang bisa menolong satu pun, maka itu yang kau katakan ahad. Ahad. Saat tak ada satu pun yang menolong engkau di dalam gua itu, temanmu berkata, nanti kalau kafir musyrik menangkap kita, lalu membunuh kita, lalu memancung kita, bagaimana ini? La takhaf, jangan takut, wala tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Itulah yang membangkitkan kekuatan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan membaca ini. Kapan Rasulullah membaca surat ini Pak Ustadz? 1. Qabliyah subuh. Qabliyah subuh ayatnya diatur Nabi. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Rakaat yang kedua kapan baca ini? Witir. Rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua qul ya, rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Kalau ada yang nambah qul a'udzu falaq, qul a'udzu nas, bagus. Oh, jadi Nabi baca qul huwallahu itu? Iya. Saya setiap sholat baca itu Pak Ustaz. Bagus. Ustadz semenyenangkan hati kami aja. Ada seorang laki-laki namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man sholat dari Isya sampai subuh, ayatnya qul huwallahu terus. Qul huwallahu ahadu lillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai itu dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, ya itu Qatadah bin Nu'man, ayatnya qul huwallahu terus. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Salasah 3, thuluts sepertiga. Al-Qur'an, qul huwallahu itu sepertiga Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad sepertiga. Qul huwallahu ahad sepertiga. Qul huwallahu ahad sepertiga. Baca 3 kali, khatam Quran. Saya tiap malam khatam Quran Pak Ustaz. Nampaknya seperti hadis itu. Ada memang orang khatam Quran tiap malam. Imam Ahmad bin Hanbal bisa khatam Quran malam dalam sholat tahajud. Tapi kalau tidak sanggup macam Ahmad bin Hanbal, macam Qatadah bin Nu'man punya.
Nah, kata Nabi SAW, mau nggak kalian aku ajarkan kalau kalian baca ini, kalian bisa baca sepertiga Al-Quran. Kami nggak sanggup ya Rasulullah, sepertiga Al-Quran berat. Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kenapa dikatakan sepertiga Al-Quran? Karena isi dari Al-Quran itu adalah tauhid. Dan inti tauhid itu ada di dalam substansi maknanya. Seperti, seolah-olah, seakan-akan kau sudah membaca sepertiga Al-Quran dengan membaca ini. Tapi bukan berarti sudah seakan-akan. Saya tadi waktu makan di rumah bapak itu seakan-akan seperti makan daging. Yang kau makan apa? Jamur. Rasanya seperti daging, bukan daging. Begitu juga nih, seperti seakan-akan. Oleh sebab itu, maka kita baca ini memperbanyak. Ada orang baca ini banyak-banyak, Pak Ustaz. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bagus, tak salah. Dijadikannya sebagai zikirnya, jadikannya sebagai wiridnya. Man la wirda lahu fala wahrida lahu. Siapa yang tidak memakai wirid, ada bacaan-bacaan rutin, maka tidak ada yang akan datang kepada dia. Apa yang datang itu? Kebaikan, barokah, hikmah, diwiridkan. Bahkan sebelum tidur malam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul bil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil alladzi fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah, ayat kursi, cipta patangan. Bacaan ya. Sebagai amal rutin harian, menjaga dari sihir, menjaga dari segala macam. Dibacakan, lalu disampaikan pahala bacaannya. Allahumma awsil sawma qara'tuhu. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku. Qul huwallahu 3 kali, Qul falaq sekali, Qul minas sekali, Al-Fatihah sekali kepada almarhum kakekku, kepada almarhum. Maka bacaan itu sampai. Begitu disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Para ulama tentang ziarah kubur. Nah, ini amat sangat baik tentang Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan dengan mengamalkan ini, murnilah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan kita daripada syirik. Apa sih syirik itu, Pak Ustaz? Syirik artinya dari kata 3 huruf, shin, ra, kaf. Syirik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaikala syarik. 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 Ada orang nanya, Mas, ya, ini siapa? Kalau orangnya biasa-biasa saja, dia akan berkata, zaujati, my wife. Ini siapa? My wife. Tapi kalau orangnya puitis, ini siapa? Syarik hayati. Syarik artinya berkongsi. Hayati, hayati bukan apa Zainuddin. Syarik artinya temanku berkongsi dalam kehidupan. Syarikata hayat. Hidup itu satu, lalu aku berkongsi 2. Dia setengah, aku setengah. Syarikata hayati. Jadi kalau orang berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaikala syarik, aku sambut panggilanmu, hanya engkau saja, tidak ada perkongsian di antara engkau dengan mereka. Maka orang yang melakukan perbuatan syirik, dia sudah membuat kongsi bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu berkata, sholli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin adai fardhu syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mereka buat syarik. Allah punya kongsi. Siapa yang menurunkan air dari langit? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum man anzala minas samaa'i ma'a. Kalau kau tanya kepada mereka siapa yang menurunkan air dari langit, Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau kau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan kamu,
Mereka berkata Allah. Itu yang ngomong gitu siapa? Orang musyrik dulu. Diceritakan Allah dalam Quran. Mereka kalau ditanya, siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang menciptakan anakmu? Siapa yang memberi makan? Allah. Tapi di samping Allah dia sembah lagi yang lain. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Ketika ditanya, kau kan tahu Allah Esa Tunggal. Iya. Kenapa masih sembah Lata, Uzza, Manat, Jibti, Taghut? Innama na'buduhum liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami bukan nyembah mereka, kami hanya ingin mereka mendekatkan kami kepada Allah. Na'udzubillah. Sedangkan kita tidak menyembah Lata, tidak menyembah Uzza, tidak menyembah Manat, tidak menyembah Hubal, tidak menyembah Taghut, tidak menyembah pokok kayu, tidak menyembah sungai, tidak menyembah lembu, tidak menyembah setan. Kita hanya berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asal katanya na'budu, iyyaka, kami menyembah kepada. Itu asal katanya. Na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu. Gimana kalau dibalik? Iyyaka na'budu, maka maknanya berubah. Kepadamu kami menyembah, hanya, only. Gitu bahasa Arab itu. Kalau bahasa kita nggak ada beda. Kami menyembah padamu, kepadamu kami nyembah. Apa bedanya? Itu aja dibalik-balik Pak Ustaz. Dalam bahasa Arab enggak. Kami menyembah padamu, boleh jadi kami nyembah juga pada yang lain. Kami nyembah engkau, tapi kami nyembah juga kepada sungai. Kami nyembah engkau, kami nyembah juga laut. Kami nyembah engkau, nyembah matahari juga. Tapi kalau sudah iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah, hanya, tidak kepada yang lain. Oleh sebab itu maka tanamkanlah ini sebelum keluar rumah. Sebelum matahari terbit, kita sudah menerbitkan ini dalam jantung hati anak-anak kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Mudah-mudahan dengan memahami makna ini, setiap kita baca ayat ini atau kita dengar orang lain membaca, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, kalau ayat ini dibaca orang lain, zadathum imana, bertambahlah imannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, waffaqana Allah lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.